Tumor bantu lumayan. Itu udah nyala bang? Udah nyala belum nih? Duh, radang kanannya doh. Cabut aja, cabut tuh. Doh, yang di situ ya. Oke. Sip. Oh, ayo majuan dikit. Dari sini aja. Dari situ aja udah. Oh, Nah, kok. Nah, oke. Densu mungkin seperti apa? Ya tadi udah ngobrol, udah berbicara. Iya pokoknya menceritakan Apa yang yang konsultasi kami? Poin-poinnya di anak, cuma anak aja. Poinnya di anak. soal Thalia dan Tania live di sosial media itu seperti apa? Itu diantaranya ya, dan sedikit banyak itu diantaranya kami sampaikan. Dan karena ini Komisi Perlindungan Anak, tentu yang kita bahas tentang anak ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, apa yang menjadi hak anak, apa yang menjadi pelanggaran terhadap hak anak, itu kami sampaikan. Dan kami berterima kasih kepada KPAI yang sudah menerima kehadiran kami untuk berkonsultasi dan juga untuk membuat pengaduan, dan diterima dengan baik oleh Ketua KPAI Mas Aris ya. Beliau jadi juga sudah diberikan masukan-masukan, diberikan arahan-arahan kira-kira bagaimana supaya proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai. Jadi jangan sampai anak itu dijadikan objek, jangan sampai anak itu dieksploitasi, jangan sampai anak itu tidak memiliki tumbuh kembang yang baik. Jadi itu tadi yang diarahkan oleh Mas Aris, dan mungkin teman-teman juga bisa bertanya ke Mas Aris sebagai Ketua KPAI apa yang menjadi agenda dan arahan beliau kepada kami pada saat berkonsultasi pada hari ini. Maaf sebenarnya teman-teman, maaf nih ya, gue harus live lagi ya. Di situ Satu segmen lagi. Satu segmen. ya, semua mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya. Bantuan dan dukungannya. Landi. Ini gimana? Ya kali ya. Sini aja udah. Ini gua udah nih. Ya. Aina. Ya, jadi KPA ini kan lembaga layanan masyarakat. Di seluruh masyarakat tentu punya hak untuk mendapatkan layanan KPAI, apakah dalam bentuk konsultasi ataupun dalam bentuk pengaduan. Utamanya pengaduan, karena fungsi KPAI adalah menerima pengaduan. Hari ini Mas Ruben dan kuasa hukum ya itu menyampaikan pengaduan kepada KPAI. Kita punya SOP, punya mekanisme bagaimana kemudian memproses aduan. Dan kami berpesan bahwa bagaimana kemudian semua pihak kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Di mana kemudian dalam konflik keluarga, konflik pengasuhan dan lain sebagainya, anak kemudian tidak boleh jadi korban. Ada prinsipnya adalah di dalam undang-undang kelurahan disebutkan prinsip dasar kelurahan tetap harus kemudian dalam situasi apapun hak hidup anak tetap harus dijunjung tinggi, hak tumbuh kembang anak harus dijunjung tinggi, perlindungan anak harus menjadi perhatian, kemudian juga kepentingan terbaik buat anak juga menjadi perhatian, kemudian bagaimana suara anak ya, partisipasi anak juga kemudian perlu kemudian menjadi pertimbangan. Seperti itu. Jadi semua hal apa yang kemudian menjadi prosedur pengaduan tentu itu hak masyarakat untuk mengakses, dan kami melayani sebagaimana tugas kami, dan langkah-langkahnya juga sudah kami jelaskan setelah mengadu hak-hak sebagai pengadu seperti apa, kemudian langkah-langkah berikutnya seperti apa, sudah kami sampaikan sesuai dengan SOP yang ada di KPAI. Oh, Bang. KPAI akan memanggil pihak dari ibunya anak atau akan berkunjung melihat kondisi anak-anak atau seperti apa, Pak? Ya tentu itu menjadi langkah-langkah setelah kami melihat mengasesmen apa yang kemudian tadi disampaikan di tahap pertama. KPAI akan menjadi moderator juga untuk mengenai masalah Ruben dan Jasa soal apa? Mana Pak? Moderator mau diskusi apa? Mediasi. Tentu ada di dalamnya adalah tugas KPAI melakukan mediasi. Tapi tahapan-tahapannya harus kemudian kita cermati, kita melakukan asesmen dari berbagai pihak sehingga betul-betul
kepentingan terbaik buat anak itu kemudian bisa kita gali dan mendapatkan jalan terbaik dari situasi yang ada. Bang Minola nanti kan kalau tadi poinnya Dengan Bapak udah cukup? Nah, Ya, cukup ya, banyak sip. tugas. Ya. Terima kasih Pak. Abang mungkin tadi kan satu poin aja boleh dibocorkan poin. Iya. Berapa poin sih Bang? Jadi sebenarnya kan ini kan kita kan bicara tentang fungsi KPAI. Ya, jadi KPAI itu kan bisa menerima pengaduan atau laporan terkait dengan masalah anak. Yang pertama adalah hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya. Ya, meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan ibunya. Jadi karena anak ini sekarang ini sesuai dengan kesepakatan di angka 39 ada dalam kekuasaan dan asuh ibunya, maka harusnya anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar, ya. Dan tadi sudah kami berikan kepada pihak KPAI, ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatakan mendekati 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu, jadi berkumpul 2 hari 3 hari, ya, dengan ayahnya. Ini yang tidak terrealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu, ini menjadi hal melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain. Nah, yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan, ya, di sekolah dimanapun termasuk di rumah. Nah, bullying itu kan bisa terbagi 2, fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kemudian patut diduga di dalam rumah itu sendiri ada suatu pengkondisian, ada suatu pressure yang membuat anak-anak itu tertekan dan tidak bisa menjadi apa adanya dirinya, baik itu berkaitan dengan masalah keinginan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya jadi berubah, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di ruang publik saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan sindiran, hinaan kepada ayah daripada anak kandungnya sendiri, ya, tidak untuk kemungkinan di ruang tertutup hal itu juga sering dilakukan. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu, mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya atau mungkin ada ketakutan hal yang lain. Nanti mungkin tinggal didalami dan diperiksa, ya, bagaimana kebenarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Ya, anak juga tidak boleh artinya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam jam belajarnya anak. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya. Karena seorang anak pasti lahir dari seorang ibu dan juga memiliki seorang ayah. Ini yang tidak pernah terjadi karena seperti yang tadi kami sampaikan, Ruben ini tidak pernah dilibatkan berkaitan dengan masalah hal apapun, tidak pernah didiskusikan terkait dengan masalah hal apapun jika itu berkaitan dengan masalah anak. Ya, jadi ini yang tidak boleh karena kita kan melihat nih anak-anak itu diajak ikut live di malam hari, bukan di jam anak-anak yang harusnya itu masih bekerja atau melakukan aktivitas, karena harusnya anak-anak istirahat karena besok harus sekolah lagi. Bahkan dalam live itu sendiri ada situasi yang sebenarnya itu tidak aman buat anak. Apa itu tidak aman? Ya bahasa-bahasa dewasa, kemudian mungkin gestur-gestur yang sebenarnya ada konotasinya itu seperti pesan-pesan yang mengarah ke sesuatu hal yang sebenarnya itu tabu. Ini juga tidak baik untuk perkembangan psikis anak. Jadi ini kami sampaikan tentu dengan bukti-bukti yang ada pada kami, bagaimana anak-anak ini juga sebenarnya tertekan untuk mengikuti yang namanya live TikTok itu. Nah, jadi itu sudah kami sampaikan semuanya dan selama ini saya sampaikan tentang 2-3 hari saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak ini harusnya didiskusikan, tidak boleh dieksekusi sendiri oleh ibunya. Ya, jadi banyak peristiwa yang tadi kami bahas di situ dan kami mau tunjukkan itu. Ya, jadi di sini dalam akta 39 itu saya sudah garis bawahi, tadi saya tunjukkan kepada Pak Ketua KPAI bahwa memang ada kesepakatan, boleh dijuk? Ya, ini ya, 2-3 hari, 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul.
ya tinggal bersama dan waktunya diatur oleh kesepakatan para pihak. Jadi ini yang tidak terrealisasi. Gelap lagi kan? Mati layarnya, hidupkan lagi Mbak. Satu banyak pegang ya. Ya. Dah, ya. 2-3 hari. Ya 2-3 hari. Ya. Jadi ini yang selalu kami tagih. Tapi selalu yang muncul hal yang lain. Yang muncul masalah debt collector, yang muncul mengenai masalah rumah, yang muncul mengenai masalah ambil parfum. Ini tidak tersentuh sama sekali hak yang 2-3 hari ini.